Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang dalam Dialog Indonesia Bar. Kita masih berbincang bersama narasumber Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Bapak Asep Sudrajat atau Kang Upep. Kang, ini tentunya yang harus terus didorong oleh pemerintah Kota Bandung, terutama sektor UMKM di masa ekonomi yang dalam tanda kutip ini tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi soal ekonomi global dan bahkan sudah berpengaruh terhadap ekonomi di Kota Bandung sendiri. Menurut Akang sendiri bahwa ada keniscayaan UMKM ini bisa menjaga perekonomian di Kota Bandung? Saya punya keyakinan yang tinggi di mana UMKM itu adalah salah satunya yang memang bisa bertahan di dalam perekonomian yang ada di Kota Bandung. Jadi dengan kondisi kemarin saja kondisi COVID, nah, salah satu yang menguatkan perekonomian Kota Bandung adalah para UMKM usaha kecil. Jadi saya yakin sekali dengan adanya UMKM ini perekonomian Kota Bandung akan tetap stabil dan bertahan. Apalagi harus diperkuat di sektor ekonomi lainnya selain UMKM yang bisa menjaga stabilitas ekonomi ataupun juga agar ekonomi ini di Kota Bandung ini tidak terlalu terguncang menghadapi tantangan ekonomi global. Ya tentunya kalau kita berbicara untuk ketahanan perekonomian, salah satunya ketahanan pangan pun, kita harus terus membuka ruang kepada pemerintah Kota Bandung yang memang hari ini masih kita dorong berkaitan dengan adanya program buruan sae. Ini juga akan lebih terkait dengan menjaga perekonomian, kebutuhan masyarakat, misalkan sembako, itu memang bisa kita terus dorong. Adanya bantuan-bantuan dari Bulog yang terus kita pantau agar tadi menjaga perekonomian terus stabil. Gitu. Bagaimana masyarakat dibuat mandiri dengan program yang sudah ada tadi seperti misalnya buruan saya, Kang ya? Ya, betul. Ketika memang ekonomi misalnya cukup terhambat, masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan hasil tangan sendiri. Dan itu cukup berjalan cukup baik hingga saat ini? Ya, kita kalau berbicara cukup mungkin masih belum bisa dikatakan cukup. Tapi tentunya ini adalah upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tentunya tidak terlalu tergantung kepada sebuah kebutuhan yang dikhawatirkan untuk tadi naiknya harga sembako dan apapun, mungkin itu menjadi sebuah solusi dan mudah-mudahan solusi itu menjadi penguatan buat masyarakat itu sendiri. Seperti apa juga komitmen dari rekan-rekan DPRD Kota Bandung untuk terus mendorong anggaran yang tentunya akan terus berpihak terhadap ekonomi kerakyatan di tengah keterbatasan fiskal Kota Bandung? Kalau melihat dari dorongan para teman-teman DPRD tentunya tidak ada masalah sepanjang memang ini ada program yang selalu dibahas di dalam anggaran itu betul-betul ini akan memuara demi kepentingan masyarakat. Jadi akan kita kawal dan kita akan terus evaluasi dan kita berikan sebagai anggaran. Tidak masalah lah gitu. Harus ada penambahan sumber-sumber PAD sendiri. Pemerintah Kota Bandung mengupayakan hal tersebut agar bisa juga mendorong perekonomian di Kota Bandung lebih meningkat. Oh iya, betul. Kita kan memang ada targetan ya di tiap tahun, di tiap ini, apalagi periode sekarang ada targetan untuk bagaimana peningkatan APBD ini. Nah kemudian kita kalau melihat dari saya sebagai anggota atau sekretaris Komisi 2, memang banyak faktor yang perlu terus diperbaiki berkaitan dengan retribusi. Jadi banyak retribusi yang saat ini memang belum betul-betul dapat dianggap bahwa retribusi ini bisa meningkatkan PAD. Masih banyak kebocoran? Tentunya kita berbicara bocor dan tidak bocor itu kan kita harus melihat di lapangan. Tapi bagaimana kita memberikan dorongan kepada instansi terkait untuk meningkatkan PAD itu sendiri. Begitu. Yang didorong seperti apa? Apakah sektor pariwisata ataupun juga beberapa sektor lainnya? Tidak hanya soal retribusi sendiri. Betul. Ini kan ada di sektor pajak, hiburan, ada pajak pariwisata, ada retribusi yang lainnya seperti
parkir seperti itu, dan ini perlu kita dorong terus begitu. Oke, terus didorong. Tetapi kan banyak yang juga mungkin Kang melihat dengan cukup labilnya ekonomi kita saat ini, juga para pengusaha ini juga sudah mulai mengeluh nih, bagaimana hal ini juga terus bisa dijaga nih agar ekonomi di Kota Bandung tidak goyah nih Kang. Saya pikir kita berbicara keluhan dari para pengusaha ini ya, kalau saat ini di Bandung itu sebenarnya masih, tadi saya sampaikan bahwa secara ekonomi itu masih stabil. Karena kalaupun toh ada dari berbagai yang merasa bahwa saat ini ekonominya masih ada persoalan, maka kita anggota DPRD mendorong pemerintah yang harus hadir di situ untuk bagaimana mencari solusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang di situ. Duduk bareng dengan para pengusaha. Betul. Oke. Terakhir, Kang Upep, karena mungkin keterbatasan waktu juga, sebetulnya saya ingin berbincang lebih lanjut. Nah, ini apa yang ingin Anda sampaikan, terutama tadi soal penanggulangan permasalahan banjir di Kota Bandung, dan juga bagaimana terus menjaga perekonomian Kota Bandung agar tidak goyah di masa-masa ekonomi yang cukup carut-marut di sektor global dan bahkan hingga berpotensi berpengaruh terhadap Kota Bandung. Ya, tentunya saya berharap kepada warga Kota Bandung tetap sabar. Kita sedang terus berupaya bersama pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di Kota Bandung. Kita berbicara banjir hari ini memang luar biasa, tapi saya titip salah satunya jaga jangan sampai buang sampah sembarangan. Karena salah satunya sampah pun itu menjadi indikasi yang menjadikan tersumbatnya gorong-gorong, tersumbatnya sungai yang akan mengakibatkan banjir. Jadi sekali lagi tetap semangat buat warga Kota Bandung. Insya Allah ke depan kita mungkin akan terus memberikan yang terbaik buat warga Kota Bandung. Oke, untuk sektor ekonomi sendiri Kang mungkin? Untuk sektor ekonomi tentunya kita melihat dari upaya-upaya pemerintah saat ini, maka terus berjalan melaju dan kuatkan mental untuk bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang kuat di dalam keberadaan ekonomi yang terpuruk ataupun ekonomi yang bagus. Oke, baik. Coba bertahan tentunya dengan keadaan, dan tentunya juga terus didorong oleh rekan-rekan DPRD dan juga pemerintah Kota Bandung. Betul. Terima kasih banyak hatur nuhun Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, Bapak Asep Sudrajat. Kang Upep, hatur nuhun pisan sudah hadir di Indonesia Bar. Sehat selalu. Siap. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita kali ini bersama bersama Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, Bapak Asep Sudrajat, dan terima kasih Anda telah menyimak Indonesia Bar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Jabar untuk menyimak seluruh paket berita kami. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.